Sudah. Fadal dibuka. Bismillah. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullah. Waja'a fiha aidan. Dapat? Wajah fiha itu. Sudah. Hum agharuni bi ghairillahi wa aghdabuni bi ma'budatahum. Itu wa aghdabuni kayaknya. Ada harokatnya enggak? Minya doang. Hum agharuni bi ghairillahi wa aghdabuni Wa aghdabuni bi ma'budatahumul tihim bima'budatihim al-batilati albatilata ti benar al-batilati wa ana ughiruhum bi ghairi sya'bin wa basya'bin jahilin wa bi sya'bi jahilin wa bi sya'bin jahilin aghada bihim. Dulu uqdibuhum ya terakhir tuh. Wa jaa fiha aidan jaa fiha aidan maf'ul mutlaq ya hum Hashim bukan ini kan isim di awal kalimat ini dalam kurung kan bukan isim di awal kalimat mubtada agharuni salam nggak bisa langsung khabar aghara yughiru fil madi fa'ilnya hum ninya maf'ulun bi ghairillahi wa aghdabuni ya apa dia tapi wawnya nunnya ya-nya maf'ulun bi ma'budatihim Pak Hashim bi ma'budatihim jar majrur himnya mudhafun ilaih karena sama isim ya nempelnya al-batilati. Nah apa nih Pak Iman? Mudhafun ilaih Bukan. Ma'budatihim ma'rifah al-batilati ma'rifah. Nah ini wa ana ughiruhum ana ughiruhum fi'il mudhari kali ini ya humnya fa'ilnya siapa? Ana ini bi ghairi sya'bin itu benar ya tulisannya ghair ya bukan bi ghirati ada huruf ta marbutannya enggak? Enggak, Ghairi. jar majrur.
Sya'binnya Sya'binnya mudhafun ilaih. wa bi sya'bin jahilin. Iya, tapi sya'binnya apa? Sabinnya Kena bi kan? bisa binnya Jerman jeruk. Jar majrur. Jahilin Nah, dibuhum. Fi'il madhi. Fil Madhi. kan Mudhari. mudhari. Filenya Ana. ana, humnya Maf'ul maf'ul bih. bi. Wa jaa fiha aidan, dan datang juga di dalam Taurat hum agharuni, mereka adalah kaum yang cemburu kepadaku. Bighairillah, ini kalau kita lihat di kitab terjemahan, dia terjemahkannya sebab kecemburuanku. Ghair di sini masdar ghirah, cemburu. Wallahu alam. Wa aghdabuni, dan mereka marah terhadapku bima'budatihimul batilah, sebab berhala peribadahan mereka yang batil. Pelan-pelan ya, ini agak susah terjemahannya. Bahkan Anda baca di terjemahannya pun masih belum tangkap. Dan itu diantara ciri khas kitab-kitab terdahulu. Ya, Bima'budatihim. ma'budatihim. Berarti kalau disambung tahimil. Iya, tahimul, bener dhammah. Bima'budatihimul batilati. Mereka marah kepadaku sebab ibadah kalau terjemahan mereka marah karena aku. Bima'budatihim al-batilati, karena peribadahan mereka yang batil. Wa ana ugiruhum bi ghairi sya'bin, dan aku cemburu kepada mereka sebab kecemburuan suatu kaum. Wa bi sya'bin jahilin, dan terhadap satu kaum yang jahil, yakni bangsa Arab, uqdibuhum, aku marah terhadap mereka. Ngerti gak maksudnya? Kalau anak jujur aja nggak ngerti. Antar antum coba direnungkan lagi lah. Tapi memang di antara ciri khas kitab terdahulu itu ya nggak jawamiul kalim. Kalimatnya tuh agak membingungkan kalau dibaca. Ya. Itu kali merubah Ustaz. Lah, ghayyiru itu mah. Ya, ghayyara yughayyiru. Ini aghara yughiru, cemburu. Harusnya masdarnya tuh ghirah. Di sini pakai ghayyiri, kayak selain, bi ghairillah, selain Allah gitu kan. Tapi di terjemahan, ya diterjemahkannya dengan cemburu. Dan terjemahan yang anak pegang di rumah itu, dia ngerujuk ke Alkitab aslinya. Ini ada di kitab Ulangan 32.231. Maknanya agak kurang ketangkap, wallahu alam. Di sini yang dijadikan dalil sama Syekh adalah bisya bin jahilin, bangsa yang jahil. Ya, ini bangsa yang tidak berilmu, jahiliyah. Ya, ini Arab pastinya, gitu loh. Faqauluhu, Qala mu'allif rahimahullah wa qawluhu wa bi sya'bin jahilin sharihun fi annahu sya'bul arabi id huwa sya'bul jahilu qabla qabla bi'satihi. bi'satihi sallallahu alaihi wasallam. Salah. Faqauluhu, qawlu Bil madi tentunya bukan. qaul mudhari. Isim dong ini. Masdar ini kan, qaul. Nah, cuman apa kedudukannya? Mubtada. Hunya mudhafun ilaih. Bisya bin jahilin ini qaulnya ya, sarihun. Bukan. Khabarnya fi annahu asy-sya'bul arabiyyu. Annahu ini ada anna dengan isimnya hu. Hu isimnya anna. Asy-sya'bu, Pak Hasim, siapanya anna? Khabarnya anna, marfu, isimnya mansub ya. Al-arabiyyu. Nah, Id apa ini?
Ah? Udah berulang nih. Ta'lil. Huwa. Siapa nih? Mubtada. Asy-sya'bul jahilu. Asy-sya'bu. Al-jahilu. Naat. Qabla. Zaraf. Ahsan. Bi'sati. Hiya mudhafun ilaih. Hinya kembali kepada siapa itu kembalinya? Ada salam kan? Berarti ke Nabi. Kata penulis faqauluhu, maka firman Allah di Taurat tadi bisya bin jahilin, dengan satu kaum yang jahil, sharihun, jelas fi annahu, bahwasanya dia adalah asy'abul arabiyyu, kaum Arab. Karena huwa sya'bul jahilu, karena mereka adalah kaum yang jahil, yakni tidak punya kitab. Jahil di sini maknanya tidak punya kitab, bukan bodoh ya. Qabla bi'satihi sallallahu, sebelum diutusnya Nabi sallallahu. Hatta Qala al-mu'allif rahimahullah, hatta innal yahuda kanu yasummunal araba bil ummi. Yusammuna ya, kama jaa fiha kadzalika qauluhu fala yazulu al-qadibu min yahuda wal mudbiru min fakhidhihi. Paha artinya fakhidh. Hatta yaji'a alladzi lahu kullu. Terus wa iyyahu tantaliru al-umamu tanpa tasdid ya. Kata penulis hatta innal yahuda. Siapa ini? Isim ana dan isimnya. Inna dan isimnya. Kirain isim inna dan innanya. Inna dan isimnya kanu dan isimnya. Isim kanu, isim kana ya. Ya yusammuna. Mudhari. Terus failnya waw atau hum ya. Al-araba. Mansub kan? Bukan, mansub bukan khobar. Khobar marfu tentunya. Mansub habis itu sebelumnya ada fiil. Objek ini berarti ya? Kemungkinan besar. Maf'ulun bi. Itu dari objek dari yusammuna. Bil ummiyina. Gampang jar majrur ya. Kama jaa. Bukan. Fi'il madhi ahsan. Fiha gampang jar majrur, kadzalika jar majrur, qauluhu. Fa'ilnya betul. Fala yazulu. Marfu sama juzum? Berarti lanya nafiyah. Al-qadhibu. Fa'ilnya yazulu ya. Min Yahuda. Apa ini Pak Hasim?
min Yahuda. Min jar, Yahudanya majrurnya. Cuman kan belakangnya alif. Kayak mustasfa ya, nggak bisa berubah. Min mustasfa, min Yahuda. Ini nih nama anaknya Yakub. Yang nanti dari dia lah dinisbatkan Yahudi. Ya, cuma dulunya ada Z, ada zalnya, Yahuda. Ke Arab jadi Yahud. Wal mudbiru itu bisa juga mudabbir ya, cuma di kitab Ana ini sudah di harokati. Apa ini? Pak Iman. Wal mudbiru. Atau Ke al-qadim. al-qadhibu. Betul. Min fakhidhihi jar majrur gampang hatta yaji'a. Terus marfu' wa jazm yaji'a. Mansub tentunya. Kalau majzum yaji hilang ya-nya. Alladzi coba. Alladzinya. Bukan. Fa'ilnya yaji'ah. Lahul kullu al-kullu sama lahunya coba Pak. Jar majrur. Sebagai Maf'ul bih. bukan. Sudah baca maf'ulun bih sih. Hah? Itu kan setelah isim mausul alladzi. Oh, silah. Silah berarti kan kalimat baru. Kalimat baru ada jar majrur. Itu apa? Khobar berarti al-kullu Al-kullu mubtada. mubtada. Wa iyyahu ini kalau ada domir kayak gini di depan ini maf'ulun bih. Maf'ulun bih muqaddam. Tantaziru Pak Hashim. Fi'il mudhari al-umamu. Kan marfu kan wal umamu. Maf'ulun bih mansub. Apa nih? Fa'il tentunya. Nah, ini datang lagi dalam Taurat. Nah, kalau ini nggak bisa ditakwil kemana-mana kecuali ke Rasul. Mana tadi? Hatta sampai hingga innal yahuda orang-orang Yahudi itu kanu mereka dulunya yusammun al-araba menamakan orang Arab bil ummiyin kaum yang ummi. Ya memang begitu keadaannya ya. Kama jaa fiha kadzalika qauluhu sebagaimana datang juga di dalam Taurat kadzalika hal yang seperti itu qauluhu firman Allah fala yazulul qadibu tidak akan beranjak tidak akan sirna al-qabid ini tongkat kerajaan min Yahuda dari si Yahuda ini wal mudbiru dan tidak akan beranjak kekuasaan min fakhidhi dari bawah kakinya gitu ya. Maksudnya dari kekuasaannya hatta yaji'a sampai datang siapa datang alladzi lahul kullu orang yang berhak untuk dia al kullu seluruh perkara wa iyyahu dan hanya telah kepada dia tantazirul umamu umat jamak nih akan menunggu ya. Nah kalau Nabi Isa kan tidak ditunggu kecuali oleh Bani Israel. Kalau Rasulullah SAW memang ditunggu umat ya, bahkan dari Kristen namain dia Ahmad Nabi terakhir. Kalau dalam bahasa apa tuh Yunani ya, yang tus tuh, yang belakangnya pakai us lah. Itu Nabi terakhir disebut para celetos. Maknanya sama, banyak terpuji. Udah kalau ditranslate Muhammad udah.
Ya, Buddha manggil menunggu Maitreya namanya. Kalau Maitreya itu diterjemahkan ya rahmat. Ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu Rasul juga pasti. Cuman ya mereka klaimnya semuanya nabi terakhir itu belum turun. Faman Pak Hashim. Bukannya umamu kan fa'il. Enggak bacanya. Saya baca ya. Iya. Dapat, Pak? Faman zalladzi intazarat intazarat hul ummamu ummamu umamu siwa Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallam wala wala siyama siyama wa siyama al-yahudu faqad kanu aksaran nasi antazara intizaran intizaran lahu bi tarafatahum bi'tirafatihim bi'tirafatihim as-sarihati. Sampai situ dulu, Pak. Faman za, man za sini man istifham, za-nya bisa isim isyarah, bisa mausul. Kalau mausul lagi di sini nggak bisa nih, karena ada alladzi istilahnya. Berarti za-nya isim isyarah. Bisa juga man sama za satu kesatuan isim istifham. Banyak i'rabnya nih. Ya, yang pasti biasanya 3 i'rabnya. Kalau ada man setelahnya za-nya bisa isim isyarah, mausul atau satu kesatuan dari man. Cuma kalau di kalimat ini cuma 2. Karena nggak bisa jadi mausul dia karena setelahnya ada alladzi. Nggak mungkin mausul double gitu kan. Alladzi intazarathul umamu. Terus al umamu fa'il siwa nabiyina. Siwa istisna. Nabiyina mustafna. Enggak. Siwa siapa? Temennya siapa? Temennya Ghair. berarti mudhafun. Ya. Kalau ghair sama siwa setelahnya enggak di i'rab istisna tapi mudhafun ilaih. Ya, yang jadi i'rabnya istisnanya malah dianya. Nah, siwa di sini marfu. Naatnya al-umamu. Muhammadin. Pak Hasim. Nabiyina yaitu Muhammadin. Ya. Yang biasa terletak di antara nama-nama, Pak. Nabi Muhammad mudhaf Kan. Nabiyina, nabi kita yaitu Muhammadin. Badal ya, biasa terletak di antara nama dan julukan. Sallallahu wala siyama, la siyama i'rabnya yang paling sederhana, la-nya la nafiyatul lil jins, siyanya isim la, ma-nya tambahan. Ziyadah, zaidah. Al yahudu berarti apa, Iman? Kan tadi udah ada la dengan isimnya. Berarti al-yahudu siapa nyela?
Apa nih? Khobarnya la. Banyak i'rabnya ya la siyama ini, cuma itu paling sederhananya. Faqad kanu aktsaran nasi intizaran. Nah, ini ada yang jarang datang, akhirnya datang nih. Kanu. Karena di sini ya Aksaronya khobaran kanu. an-nasi sama intizaran. Mudafun ilaih. An-nasi mudhafun ilaih. Intizaran Di ajli. maf'ul ajli kan. Apa nih? Saya tahu. Tamiznya. Tamyiz. Ya, tamyiz sering datang setelah isim-isim tafdil. Lahu jar majrur gampang ya. Bi'tirafatihim. Pak Hashim. Iya, betul. Bi'tirafatihim jar majrur. Himnya bukan, nempelnya enggak sama fi'il. Nempel sama isim dhamir ini. Berarti jadi mudhafun ilaihi. As-sarihati. Naat, ya, ma'rifah. Satu ma'rifah pakai dhamir, satu ma'rifah pakai al. Kata penulis, faman zalladzi, maka siapa lagi yang gitu ya. Intazarathul umamu, yang umat-umat menunggunya. Nah, tentu sepakat ini, semua umat menunggu nabi terakhir. Siwa nabiyina Muhammadin, selain nabi kita yaitu Muhammad SAW, wala siyama, terlebih-lebih gitu ya, terjemahan la siyama, terlebih-lebih al yahud, orang Yahudi. Faqad kanu, ada sungguh mereka itu adalah aksarun nasi, yang paling banyak dari kalangan manusia. Ini bukan jumlahnya ya, maksudnya ambisinya. Intizaran lahu, paling banyak apanya ambisinya? Menunggu nabi terakhir tersebut. Bi'tirafatihim as-sarihati, dengan pengakuan mereka yang jelas. Makanya mereka banyak di Madinah. Padahal yang nunggu nabi terakhir enggak cuma Yahud, Nasrani juga. Herakl di Roma juga udah nungguin, ya kan? Najasyi juga sudah ada kru-krunya lah. Cuman nggak ada yang kayak Yahud. Bener-bener sampai datang ke Madinah. Kemarin Ana ditanya sama salah satu jamaah, kenapa Yahudi doang ya yang ada di Madinah sedangkan Nasrani enggak? Ana nggak tahu jawabannya. Terus ada jamaah nyetuk, ya kayaknya gara-gara ambisi mereka saat katanya. Nah, itu jawaban yang tepat itu. Ya. Sampai berbondong-bondong datang ke Madinah, berharap di antara keturunan mereka itulah nanti dijadikan nabi. Ternyata dari kalangan Arab, berbondong-bondong juga mereka mendustakannya. Nah, lanjut. Di situ jelaskan tuh. Iman. Walakinnal asada walladhi Harramahumul imanu Harramahumul imana bihi wattiba'ahu sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin. Kata penulis, walakin al-hasada. Isim lakinah dan isimnya. Lakinah dan isimnya. Huwallazi harramahum al-imana bihi. Huwanya dhamir fasl ya. Allazi bukan. Naatin siapa? Justru itu didatangkan dhamir fasl biar enggak disangka naat. Seandainya enggak ada dhamir fasl tuh benar-benar naat tuh, walakin la hasadal ladzi. Nah, ini kan berarti diinginkan i'rab lain. Khobar tentunya. Khobarnya lakinna.
harramahumul imana bihi. Fi'il madi. Terus Maf'ul bih. terus alimananya? Fa'il. Ini failnya domir huwa kembali ke hasad. Berarti Maf'ul bih maf'ul bih. yang kedua. Nah, maf'ulnya dua ini, hum sama al-imana. Bihi jar majrur wattiba'ahu. Pak Hasyim. Wattiba'ahu. Atof betul, cuman kemana? Ittiba'ah. Ke bukan tuh fiil. Isim enggak diatof ke fiil. Cari yang mansub juga isim. Enggak jauh, Pak. Hah? Ada, Pak? Enggak jauh. Sebelum dia itu. Al-imana mansub wattiba'ah sallallahu qala ta'ala fi'il madi ta'alanya sifat buat Allah, fa'ilnya qala Allah wa kanu min qablu kanu. Pak Iman. Isim Kana dan isimnya. Mana isimnya? Hum atau waw. Min qablu. Nah, ini ada mudhafun ilaih yang diniatkan ya. Min qabli zalika, kurang lebih kalau mau paling gampang gitu. Yastaftihuna. Nah, ini nanti jadi fi'il fa'ilnya, khobarnya kana. Alal ladzina kafaru. Jar majrur. Kafaru. Mausul. Kalau kafarunya silatul mausul. Fi'il madi. Fa'ilnya hum. Falamma ja'ahum ja'a. Ja'a. Apa nih Pak Hasyim? Fi'il madi. Hum. Iman. fa'il. Bukan. Gak bakal hum masuk ke fa'il kalau pada fi'il madi. Humnya fi'il madi kan cuma waw. Ja'u, ya kalau gitu baru filenya hum. Ini justru lawannya. Mudhafun ilaih. Kan Lawan. objek. Salah sebut kali itu tadi. Iya, maf'ul bih. Maf'ulun bi. Ma'arafu. Ma'arafu. Ma'nya mausul. Cuman apa kedudukannya? Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bi. Fa'il. Fa'ilnya ini ya. Arafu. Nah, ini silahnya nih, silahnya sima. Ya, fa'ilnya hum. Kafaru bi. Fi'il madi. Fi'il madi ini jawabannya lamma itu ya. Bihi jar majrur, fa'ilnya hum, gampang. Falanatullahi laknatu. Kalimat baru, Pak. Mubtada Allahi. Mudhafun ilaih. Alal kafirina sebagai khobar laknatu. Ya, kata penulis. Walakinnal hasada, akan tetapi sungguh hasad itu huwallazi, dialah yang harramahumul imana, mengharamkan mereka dari iman. Hasad karena nabi terakhirnya dari keturunan Arab atau Ismail lah ya. Kalau mau di ini lagi. Yang Ismail tuh ya istrinya anaknya Hajar. Yang Hajar itu budak yang dulunya ratu dari salah satu kabilah, kemudian diperbudak, kemudian dikasih ke Ibrahim. Sedangkan Bani Israel dari Ishak, dari Sarah, dari istri pertama Nabi Ibrahim.
Akan tetapi hasadlah yang mengharamkan mereka untuk beriman bihi dengan Rasul SAW, wattiba'ahu, dan mengharamkan mereka dari mengikuti Rasul SAW. Allah Ta'ala berfirman menceritakan orang Yahudi di Madinah. Wa kanu min qablu, mereka tuh sebelum kau diutus wahai Rasul, kurang lebih itu tuh niatnya. Yastaftihuna, mereka minta dimenangkan. Istaftaha, minta di fathu kan. Fathu itu seperti Fathu Makkah maknanya. Nah, mereka tuh minta dimenangkan dengan diutusnya Nabi terakhir. Jadi orang Yahudi itu di Madinah kalau berantem sama penduduk asli Madinah, mereka sering ngomong nanti akan diutus Nabi terakhir, kami akan perangi kalian. Sering ngomong kayak gitu dia, orang Yahudi. Orang Madinah kedoktrin juga. Mereka musyrikin, tapi bagaimana juga mereka agak menghormati ahlul kitab. Nah, ahlul kitab sering ngomong kayak gitu sama mereka. Makanya tatkala telah datang Nabi terakhir, orang Madinah tuh udah oh ini nih Nabi yang Yahudi sering ngancem-ngancem kita nih. Udah kita beriman duluan. Nah, itu sebabnya orang Madinah, Aus dan Khazraj itu mudah masuk Islam. Pertama tadi karena sudah dikomporin duluan. Kemudian juga memang ada faktor usia. Orang-orang Madinah usianya masih pada muda-muda. Ya, yang biasanya kan yang agak keras, agak kolot orang-orang yang tidak mudanya. Ya. Dan orang yang tidak muda saat itu cuman kalau nggak salah tersisa satu, yakni Abdullah bin Ubay bin Salul yang nanti jadi gembongnya munafik. Ya, karena merasa kolot ya. Jadi kata orang-orang Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini udah mau diangkat sama orang Madinah sebagai pemimpin kami. Tatkala engkau datang ya Rasul, ya kami jadikan engkau pemimpin karena engkau nabi. Makanya dihasad juga. Cuma dia masuk Islam karena keamanan ya, karena orang musyrikin di Madinah juga tidak terlalu aman ketika Rasul SAW sudah masuk Madinah. Baru kejawab. Selama ini jadi tanda tanya. Yang mana, Pak? Kenapa orang Madinah begitu mudah masuk Islam? Itu diantaranya. Dari dakwahnya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair udah diutus Rasulullah SAW jauh sebelum Rasul hijrah. Emang udah wahyu lah, disiapkan di sana. Wa kanu min qablu, mereka tuh sebelum kau diutus wahai Rasul yastaftihuna, minta dimenangkan dengan kedatanganmu. Alal ladzina kafaru, atas orang-orang kafir. Ya, ini Aus dan Khazraj sebelum masuk Islam. Di sini Allah takbir pakai kafir. Falam maja'ahum ma'arofu kafaru bi. Tatkala mendatangi mereka, siapa yang mendatangi mereka? Ma'arofu, apa-apa yang mereka kenal. Yaitu engkau wahai Rasul. Mereka kenal engkau sebagaimana kenal anak-anak mereka sendiri. Tatkala engkau datang, kafaru bi. Mereka mengingkari engkau, mengingkarinya gitu ya. Fala'natullahi, maka laknat Allah alal kafirin, atas orang-orang yang kufur. Kufur di atas ilmu lagi ini. Nah, bahkan diriwayatkan Rasulullah SAW salah satu istrinya kan Yahudi, siapa namanya? Sofia bin Huyai bin Akhtab. Ini Sofia ini nanti cerita ke Rasul ketika udah nikah. Bahwasanya dulu kecil Rasulullah SAW, Sofia ini waktu kecil dia punya ayah namanya tadi Huyai bin Akhtab sama pamannya. Jadi pas Rasul datang, Huyai bin Akhtab sama pamannya masuk ke rumah, nggak gendong Sofia. Sofia biasanya ketika bapak dan omnya pulang, itu pasti digendong, diajak main. Ada satu hari ketika pulang ke rumah, bapaknya itu nggak gendong dia. Itu jadi tertanam tuh di benak anak kecil. Kemudian percakapan saat itu ditangkap sama dia sampai diceritain ke Rasul. Percakapannya adalah si Huyai bin Akhtab ngomong sama pamannya Sofia ini. Menurutmu, ini pas kedatangan Rasul ternyata. Pas kedatangan Rasul, dia Huyai bin Akhtab sama pamannya datang ke Rasul ngelihat ciri-cirinya. Jadi Huyai bin Akhtab ngomong sama pamannya, didengar sama Sofia yang masih kecil. Menurutmu, benarkah dia nabi terakhirnya? Kata salah satu entah pamannya atau Huyainya ya, dia katakan demi Allah dia orangnya. Itu berarti saking pastinya tuh. Terus ditanya lagi sama salah satu dari entah Huyai entah pamannya. Terus apa yang akan kita lakukan? Demi Allah kita akan musuhi dia sampai mati. Ini kan luar biasa. Ya, demi Allah dia orangnya. Terus apa yang kita lakukan? Demi Allah kita akan musuhi dia sampai mati. Gara-gara Arabnya. Nah itu ucapan diingat terus sama Sofia. Sampai nanti akhirnya Sofia bin Huyai bin Akhtab Rasulullah SAW nikahin.
Diceritain ke Rasul sampai riwayatnya ke kita. Cuma luar biasanya gitu. Mereka kenal, mereka ingkarin. Cuman gara-gara suku. Oh, kacau nih. Ya, makanya kata Allah, "Fala'natullahi 'alal kafirin." Laknat Allah atas orang-orang yang kafir. Kafir di atas ilmu. Lanjut. Kama jaa fil Injil. injili al-bashari Al-bisyaratu. al-bisharatu at-taliyatu fi talaka Fitilka. fi tilkal ayami jaa Yuhanna. Yohanes ini. Yuhannal Ma'madani yakrizu Yakrizu. fi Bariyatil. bariyatil Yahudi Qailan. qailan. Sampai situ dulu. Ini i'rab bareng aja ya. Kama jaa fil injili al-bisyaratu taliyatu. Jaa kamanya jar majrur ya. Fil injili al-bisyaratu fa'ilnya. At-taliyatu na'at. Ya, walaupun jamak dengan mufrad ya. Karena jamaknya tidak berakal. Fi tilkal ayyami jar majrur jaa Yuhanna fa'il, cuman kan isim maksur. Al-Ma'madani. Ini bisa juga dibaca al-Ma'madanu ya. Ada harokatnya ya? Ini ya. Ini naat ini. Ya. Cuma kenapa harokatnya ini wallahu alam. Harusnya nu atau wallahu alam. Cuman takutnya ini bahasa mereka. Yakrizu. Fi'il mudhari. Nah, yakriz ini ada footnote di situ kan? Ini bahasa Suryani. Oh, bahasa Suryani beneran ini ya? Bukan makoli. Artinya wa'adha wa nada. Menasehatilah sambil menyeru, mubasysyiran dengan memberi kabar gembira binubuwati nabiyyin dengan nubuat salah satu dengan nubuat kenabian. Maksudnya ngasih nasihat lah, ngasih petuah lah. Fi bariyatil yahudi. Al-yahudi qailan hal ini ya, seraya berkata. Kama jaa fil Injil, sebagaimana datang juga dalam Injil, al-bisyaratu taliyatu, kabar gembira berikut ini. Fitil kal ayami, pada hari-hari itu, jaa Yuhannal Ma'madani, datang Yohanes sang pembaptis. Yakrizu, beliau memberi nasihat fi bariyatil Yahudi, di padang pasir Yahudi. Qailan, seraya berkata. Apa yang dia katakan? Lanjut. tubu li'annahu qad iqtaraba Malakutus samawati wa qawluhu qad iqtaraba malakutus samawati. Pak ini sebenarnya lanjut. Isyaratun ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa bisyaratun Biqurbi bi'satihi idh huwa alladhi malaka wa hakama biqanunis samai. Tubu fi'il amr ini ya, failnya antum. Apa artinya nih? Tobatlah. Li'annahu Isim anna li huruf jar, anna dengan isimnya. Qad iktaraba fil madi malakutus samawati. jadi fa'il malakut As-samawat jadi maf'ul. mudhafun ilaih. Faqauluhu mubtada qad iktaraba malakutus samawati isyaratun
khabar ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa wa mubtada bisyaratun khabar bi qurbi bi satihi mudhafun ilaih id ta'lil huwa mubtada alladhi khabar malaka ilmadi wa hakama atau malaka ya firman juga bi qanuni as-sama'i mudhafun ilaih. Kata penulis perkataannya Yuhanna al-Ma'madan adalah tubu taubatlah kalian li'annahu karena sesungguhnya qad iqtaraba sungguh telah dekat malakutus samawati kerajaan langit. Ini masih ihtimal banget ya, masih apa? Masih banyak kemungkinan lah. Wa qauluhu dan firman Allah enggak firman Allah ya. Perkataan si Yuhanna ini qad iqtaraba malakutus samawati telah dekat kerajaan langit isyaratun ila Muhammadin isyarat kepada Nabi Muhammad SAW kama huwa bisyaratun bi qurbi bi isatihi sebagaimana ia adalah kabar gembira tentang dekatnya pengutusannya karena memang setelah Isa ya nggak ada nabi lagi kecuali Rasul SAW. Karena huwallazi dialah yang malaka. Di sini malaka merajai, bukan memiliki ya. Wa hakama dan berhukum bi qanunis sama dengan undang-undang langit. Wallahu a'lam. Kita sampai sini dulu. Masih ada ayat-ayat Injil lagi beberapa. buat kita perintah agama Aman ya? Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.